Assalamualaikum, welcome back. Cuman pengen ingatkan kembali kalau Israel itu tidak mengenal yang namanya bahasa diplomasi. Yang dia kenal itu bahasa kekerasan, bahasa perang. Jadi kalau dengan alasan kalian datang ke sana untuk berdiplomasi, engagement kepada mereka, sesungguhnya itu salah besar dan itu kayak semacam akal-akalan saja. Karena jangankan atas nama individu, ya pemuda atau whatever lah namanya, mengatasnamakan itu untuk melakukan upaya penghentian sikap mereka terhadap Palestina selama ini. DKPBB saja, Dewan Keamanan PBB saja tuh udah mengeluarkan pernyataan persetujuan resolusi gencatan senjata di Gaza. Apa yang dilakukan? Tuh lihat tuh, Israel marah pada AS. Karena ingat kan waktu DKPBB itu mengeluarkan, jadi minta voting, dan ternyata yang abstain salah satunya negara veto yaitu Amerika Serikat. Dengan abstennya si Amerika ini, akhirnya DKPBB saat itu mengeluarkan perintah untuk gencatan senjata. Apa yang dilakukan oleh mereka? Dilaksanakan nggak gencatan senjatanya? Diperhitungkan nggak? Tidak, ya. Ini DKPBB, kemudian di Amerika ada abstain, nggak diperhitungkan. Mereka sampai hari ini, bahkan baru-baru ini di pekan lalu, Israel melakukan serangan terhadap sekolah yang zona aman. Di situ banyak pengungsi dan itu adalah sekolah PBB. So, diplomasi dengan mereka it's nonsense, tidak ada. Tapi saya juga bingung ya, sampai sekarang mereka tidak muncul di permukaan, di publik. Mereka dengan bangga, dengan beraninya foto sambil senyum begitu ya, dengan Isaac Herzog, presidennya Israel. Tapi sampai sekarang kita juga nggak pernah lihat mereka muncul bersama di publik Indonesia untuk melakukan klarifikasi. Kemudian pernyataan juga berkaitan 5 orang ini ya dinyatakan sebagai orang yang tidak ngerti geopolitik. Hari gini masih ada orang yang tidak ngerti geopolitik. Jangankan geopolitik deh, sederhana saja dengan sikap mereka melakukan genosid kepada warga Gaza. Itu bahkan diketahui oleh anak TK. Jangankan geopolitik, anak TK udah bukan di level itu lagi tuh. Tahu sampai bagaimana cara solusi pendeknya gitu, dengan cara memboikot produk-produk yang mendukung mereka. Anak saya, kita ke mall, dia teriakin tuh perusahaan kopi yang berafiliasi dengan Israel. Anak TK loh, maksudnya aduh kayak nggak masuk aja gitu kalau mereka nggak ngerti geopolitik. Jadi sebenarnya ini bukan masalah mereka nggak ngerti geopolitik, nggak lah, masa sampai serendah di titik itu. Menurut saya sih mereka itu memang secara mindset yang bermasalah. Jejak digitalnya sudah ketahuan bagaimana pemikiran mereka, kemudian mereka senantiasa membangun komunikasi dengan siapa, itu udah kelihatan. Bahkan yang mengakomodasi biaya perjalanan mereka ke sana itu adalah NGO Amerika yang berafiliasi dengan si Rewel. Berarti mereka ini ibaratkan kayak gini, sudah ada hubungan yang panjang sebelumnya dengan mereka. Itu kan sebenarnya sudah dari awal udah diwaspadai gitu loh. Jadi memang ini bukan soal nggak ngerti geopolitik, tapi memang dari segi pemikiran yang ada something wrong di situ. Jadi sebenarnya tidak ada lagi bahasa menunggu kebijakan siapa, bahwa mereka berada di badan otonom, teman-teman di NU gitu. Nah kalau baiknya sih ya langsung saja diberhentikan, dicabut keanggotaannya. Jangan lagi ada anak-anak nakal yang dibiarkan melakukan hal-hal yang merusak organisasi, dan bahkan netizen juga sudah melihat bahwa jangan sampai kita digembosi oleh orang-orang yang justru mendukung penjajahan. Umat Islam digembosi oleh orang-orang yang mendukung penjajahan. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya kita saling mendukung, saling berjabat tangan satu sama lain. Ormas-ormas Islam saling menjaga begitu ya, agar tidak digembosi oleh pemikiran yang rusak dan tidak digembosi oleh orang-orang yang justru punya hubungan baik dengan penjajah di belakang kita kaum muslimin. Pokoknya ini pelajaran bagi kita, dan mungkin satu positifnya naiknya berita ini, akhirnya kita kembali mengingat informasi dan mengupdate bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Gaza yang beritanya memang sudah mulai redup. Nah ini pelajaran bagi kita semua. Kembali lagi, persatuan nomor satu, persatuan dengan skop yang lebih besar tentunya akan menguatkan dan memberikan jaminan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Gaza. Oke, thank you, bye-bye.